Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Nuraini. Di video kali ini, aku masih akan menjelaskan tentang teori akuntansi, yaitu teori pecking order atau pecking order teori lah ya. Teori pecking order sendiri merupakan salah satu dari sekian teori yang berkaitan dengan struktur modal. Teori pecking order sendiri itu ditemukan pertama kali oleh Donaldson pada tahun 1984 yang kemudian disempurnakan oleh Myers and Major. Teori pecking order adalah perusahaan yang cenderung mencari pendanaan yang minim resiko, mulai dari resiko turunnya nilai perusahaan dan juga turunnya harga saham. Teori pecking order itu lebih menyukai pendanaan yang berasal dari dalam perusahaan dibanding dengan dari luar perusahaan, karena tidak ada struktur modal yang optimal di dalam teori pecking order itu sendiri, karena pemilihan pendanaan itu didasarkan pada urutan yang emang berasal dari referensi. Menurut Cohen et al. Dengan ringkasan mengikhtisarkan teori pecking order adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan menerapkan kebijakan dividen untuk kesempatan investasi. Yang kedua, perusahaan lebih suka mendanai kesempatan investasi itu yang sepenuhnya dari dalam perusahaan dibanding dari luar perusahaan. Yang ketiga, saat pendanaan eksternal dibutuhkan, perusahaan lebih memilih untuk menerbitkan sekuritas utang. Dan yang keempat, untuk mengantisipasi kekurangan persediaan kas karena adanya kebijakan dividen yang konstanta dan fluktuasi tingkat keuntungan serta kesempatan investasi, maka perusahaan akan mengambil portofolio investasi yang lancar tersedia. Pendanaan jangka panjang perusahaan setidaknya ada 3 nih sumber dari pendanaan itu. Yang pertama itu ada laba ditahan, yang kedua itu ada utang, dan yang ketiga itu ada ekuitas. Teori pecking order itu bermula karena adanya asimetri teori atau asimetri informasi teori. Sebenarnya asimetri informasi teori itu udah aku bahas ya di video aku yang sebelumnya, dan sedikit akan aku bahas di sini. Jadi asimetri informasi teori itu adalah ketidakseimbangan informasi yang dimiliki antara manajemen dan juga pemegang saham, dan di mana manajemen itu lebih banyak memiliki informasi mengenai suatu perusahaan dibanding pemegang saham yang hanya mengetahui perusahaan dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Jadi dia itu tidak memiliki informasi yang terperinci seperti yang dimiliki oleh manajemen. Kurang lebih segitu sih. Ada skenario yang memang diurut dari dalam teori pecking order itu sendiri. Yang pertama itu ada perusahaan memilih pendanaan yang berasal dari dalam perusahaan, dan yang kedua itu perusahaan menghitung target rasio pembayaran itu didasarkan pada perkiraan kesempatan investasi, dan yang ketiga karena kebijakan dividen yang konstanta, jadi kas yang diterima oleh perusahaan akan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran investasi, dan yang keempat jika pendanaan eksternal dibutuhkan, perusahaan akan mengeluarkan surat berharga yang paling aman terlebih dahulu. Nah, si teori pecking order ini memiliki hubungan dengan variabel dependen, yaitu cash holding, dan memiliki keterkaitan juga terhadap variabel independen, yaitu capital expenditure. Pada teori pecking order ini, jika laba ditahan tidak mencukupi untuk membiayai pendanaan dari dalam perusahaan, maka perusahaan akan mencari pendanaan dari luar perusahaan, dan pilihannya ada 2, yaitu utang atau menambah modal baru dengan menerbitkan saham baru. Dan biasanya jika perusahaan harus memilih pendanaan dari luar, biasanya perusahaan itu akan memilih utang dibanding dengan menerbitkan saham baru, karena memang biasanya seperti itu, meskipun resikonya sangat tinggi ya dari memilih utang itu, karena kan bisa jadi gagal bayar dan sangat beresiko lah buat perusahaan tersebut. Ada 4 alasan kenapa
perusahaan lebih memilih utang daripada ekuitas dalam teknik packing order ini untuk jika pendanaan eksternal itu dibutuhkan. Yang pertama itu karena adanya asimetri informasi antara manajer dan juga investor atau pemegang saham. Yang kedua, emisi utang dan emisi saham sama-sama membutuhkan biaya transaksi bagi perusahaan, tetapi emisi utang biaya transaksinya lebih kecil dibanding emisi saham. Jadi itulah yang membuat perusahaan lebih tertarik untuk memilih utang dibanding ekuitas. Dan yang ketiga adalah perusahaan mendapatkan manfaat pajak dengan mengeluarkan utang. Manfaat ini diperoleh perusahaan karena biaya bunga yang didapat dari perusahaan itu dibebankan dalam perhitungan pajak. Jika utang dirasa berada di posisi yang tidak bisa ditambah lagi, maka perusahaan akan mengambil pilihan yang terakhir, yaitu menerbitkan saham baru untuk pendanaan, untuk tambahan pendanaan. Sebenarnya sih dalam teori packing order ini tidak melarang perusahaan untuk menambahkan saham baru, hanya saja itu tidak direkomendasikan sebagai sumber pendanaan yang utama, melainkan untuk pilihan alternatif terakhir jika opsi lain tidak bisa lagi digunakan. Dan cukup sekian penjelasan tentang teori packing order yang saya jelaskan dalam video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan semoga membantu kalian semua juga. Terima kasih sudah menonton video ini. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.